Saya mengamalkan sholawat itu satu hari saya wajibkan diri saya untuk mengamalkan 1000 kali. Nah, teman-teman bisa ikutin. Caranya bagaimana? Pakai dua media ini. Yang pertama tasbih, kemudian yang kedua ini ada tasbih digital. Tasbih digital ini kita pakai ketika kita sedang berada di luar, ya kan, nggak mungkin kita memakai ini ya saat di luar. Nah, ini gunakan berupaya selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya, amalkan sholawat 1000 kali. Selesai sholat isya, misal Anda sholat isya berjamaah di masjid ya, kemudian setelah sholat berjamaah Anda pulang, kalau Anda sempat sholat hajat ya silakan sholat hajat, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, langsung saja mengamalkan sholawat. Nah, langsung saja sebelum mengamalkan sholawat berdoa, katakan kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW, kabulkan hajatku ya Allah. Sudah, kemudian Anda sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin membahas satu tema yang berkaitan dengan sholawat ya. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan, berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara saya mengamalkan sholawat sampai hajat saya itu terkabul, atau yang biasa kita sebut dengan keajaiban itu tiba. Nah, tentunya setiap orang itu kan pingin ya, ketika dia mengamalkan istighfar, mengamalkan sholawat, dan mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya, itu kepingin sekali keajaiban itu datang. Tapi banyak faktanya orang-orang yang ketika mengamalkan sholawat itu keajaiban tidak datang atau hajatnya itu belum terkabul. Nah, maka oleh karena itu, bagi kamu yang saat ini kepingin sekali keajaiban itu datang kepada dirimu, atau hajat-hajat yang kamu inginkan selama ini kepingin kali supaya itu cepat terkabul, nah, tonton video ini hingga akhir. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara saya mengamalkan sholawat sampai hajat itu terkabul. Nah, pastinya teman-teman menginginkan ya. Nah, maka oleh karena itu, simak video ini hingga akhir. Boleh ditiru cara saya, dan insya Allah cara saya ini sederhana dan mudah diamalkan. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum mengamalkan sholawat, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan ya. Ada 5 yang harus kita lakukan kalau kita ingin hajat kita cepat terkabul. Tentunya dengan mengamalkan sholawatnya. Nah, 5 hal ini harus Anda lakukan. Insya Allah ketika Anda melakukan 5 hal ini, maka saya yakin pasti keajaiban akan datang kepada diri Anda, atau hajat yang Anda inginkan itu insya Allah segera terkabul. Baik, cara yang pertama adalah sebelum Anda mengamalkan sholawat, yang paling penting, ini yang paling penting ya, ingat, yang paling penting, jaga sholat 5 waktu. Nah, usahakan sholat 5 waktu jangan tinggal, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu berupayalah untuk benar-benar dilaksanakan. Sesulit apapun, sesibuk apapun, seberat apapun, jaga sholat. Nah, tinggal sesuaikan saja waktunya ya. Kalau kita laki-laki itu kan dianjurkan untuk berjamaah di masjid ya, kalau perempuan di rumah. Tapi kalau dalam kondisi kondisi mungkin kita nggak bisa berjamaah ya nggak apa-apa. Tapi berupayalah untuk bisa melaksanakan sholat itu di masjid berjamaah ya, karena itu pahalanya atau manfaatnya, efeknya itu lebih besar ketimbang kita sholat di rumah. Itu yang pertama, jaga sholat. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat dirimu. Bagaimanapun kondisimu saat ini, misal kamu tidak punya pendidikan, atau kamu sedang susah, atau kamu sedang kebingungan dan lain sebagainya, tetap berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Ingat teman-teman ya, bahwa dunia ini adalah milik Allah. Semua yang mengatur Allah. Orang kaya itu yang izinin Allah. Orang yang tidak mampu yang izinin Allah. Nah, kalau teman-teman kepingin hajatnya terkabul, maka cara yang kedua adalah tetap berbaik sangka. Apapun niatmu, apapun hajatmu, yakini bahwa Allah bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginanmu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertama tadi kita sholat, yang kedua berbaik sangka, kemudian yang ketiga, tentuin apa yang menjadi keinginanmu. Tapi ingat, tidak semua Allah memberikan apa yang kita inginkan. Tapi Allah sudah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Nah,
teman-teman tulis dulu atau cari dulu keinginan apa yang paling Anda inginkan, yang paling kita inginkan. Misal dulu saya kepingin handphone ya. Nanti insya Allah saya bahas di pertemuan selanjutnya. Saya dapat handphone itu mengamalkan sholawat. Alhamdulillah ketika saat itu saya pingin handphone, yang saya lakukan adalah saya mengamalkan sholawat. Kenapa? Karena saat itu saya benar-benar butuh, benar-benar ingin dengan punya handphone ya, karena handphone saya yang sebelumnya kan rusak ya, akibat dipakai anak saya, jatuh kemudian rusak. Nah, saat itu saya kepingin handphone, tapi saya nggak beli handphone, saya nggak langsung beli handphone, tapi saya riyadhah dulu, bersolawat dulu kepada Rasulullah, meminta kepada Allah lewat wasilah solawat, kemudian saya berdoa kepada Allah. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, tentuin dulu apa yang menjadi keinginan. Misal, kita kan, setiap orang itu kan punya banyak keinginan ya. Pingin hutang lunas, pingin mobil, pingin kendaraan, pingin rumah, dan segala macamnya banyak ya. Pingin punya penghasilan yang besar, pingin punya pekerjaan yang enak. Nah, nggak apa-apa. Anda jangan berpikir, apa bisa ya? Jangan. Saya katakan jangan. Tetap pilih salah satu keinginan yang menjadi benar-benar yang Anda inginkan. Tentuin dulu apa. Anda bisa tulis ya keinginan-keinginan di selembar kertas. Kemudian lihat lagi apa yang menjadi keinginan yang paling prioritas, itu mana yang paling Anda inginkan. Nah, itu tentuin. Nah, yang pertama tadi sholat, yang kedua baik sangka, yang ketiga tentukan apa yang menjadi keinginan kita yang paling pingin, itu tentuin. Nah, yang keempat baru dengan riyadhah sholawat. Nah, cara mengamalkan sholawat ini penting ya teman-teman ya, perhatikan dan simak supaya nggak gagal paham ya. Dalam mengamalkan sholawat, ingat, syaratnya satu, istiqomah. Istiqomah, Anda bisa mengamalkan sholawat seperti saya misalnya ya, untuk hajat apapun itu. Saya mengamalkan sholawat itu satu hari saya wajibkan diri saya untuk mengamalkan 1000 kali. Nah, teman-teman bisa ikutin. Caranya bagaimana? Pakai dua media ini. Yang pertama tasbih, kemudian yang kedua ini ada tasbih digital. Tasbih digital ini kita pakai ketika kita sedang berada di luar ya, kan nggak mungkin kita memakai ini ya saat di luar. Nah, ini gunakan, berupaya selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya, amalkan sholawat 1000 kali. Selesai sholat isya, misal Anda sholat isya berjamaah di masjid ya, kemudian setelah sholat berjamaah Anda pulang, kalau Anda sempat sholat hajat ya silakan sholat hajat, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, langsung saja mengamalkan sholawat. Nah, langsung saja sebelum mengamalkan sholawat, berdoa, katakan kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW, kabulkan hajatku ya Allah. Sudah, kemudian Anda sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, 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 sampai 1000 kali. Selesai kita mengamalkan sholawat 1000 kali, lalu Anda berdoa, minta apa yang menjadi hajat Anda. Ya Allah, dengan izinmu, dengan rahmat dan ridhamu, hamba mohon ya Allah, hamba kepingin ini ya Allah, hamba pingin beli ini ya Allah. Misalnya, ya Allah, hamba pingin hutang lunas, mohon mudahkan ya Allah. Ya Allah, hutang hamba 100 juta ya Allah, kasih hamba duit 100 juta supaya hamba bisa membayar semua hutang-hutang hamba ya Allah. Nah, berdoa, tapi ingat sebelum berdoa salawat dulu. Kenapa? Karena ketika kita benar-benar bersolawat kepada Rasulullah, maka insya Allah doa kita itu tembus ke langit. Nah, penyebab salah satu kenapa doa seseorang itu lambat terkabul, itu bisa jadi karena kurangnya bersolawat. Nah, dalam hal ini, kita bersolawat kepada Rasulullah itu 1000 kali. Selesai bersolawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai kita bersolawat, kemudian kita berdoa, kemudian Anda pejamkan mata. Pejamkan mata, bayangin apa yang menjadi keinginan Anda seolah-olah Anda sudah memilikinya. Misal seperti saya ya, kemarin tuh itu saya kepingin sekali handphone ya, handphone apapun saya nggak pilih ya, yang penting saya punya handphone karena handphone saya rusak. Selesai saya mengamalkan sholawat tuh saya membayangkan ya, kalau biasa disebut orang itu law of attraction ya katanya ya, saya nggak paham itu, tapi saya lagi mempelajari itu ya, tapi saya bayangkan seolah-olah saya sudah memiliki handphone itu ya, handphone apapun saya
pejamkan mata, saya rileks, saya santai, kemudian saya bayangkan seolah-olah ya saya sudah memiliki handphone itulah. Saya rasakan gitu. Saya rasakan terus, saya rasakan, ya Allah, makasih sudah kasih handphone, ya Allah. Terus saya bayangkan sampai benar-benar kita merasa seolah-olah itu kita sudah memiliki apa yang kita inginkan. Walaupun faktanya, kenyataannya kita belum milikin itu, nggak apa-apa. Tapi dengan kekuatan kita, apa ya, memikirkan hal yang kita inginkan itu, insya Allah terwujud. Apalagi didorong, dibantu dengan kita mengamalkan sholawatnya. Nah, ada satu kisah ya. Kisah ada orang yang dia kepingin sekali punya rumah yang cantik. Kemudian dia lihat browsing ke internetnya, dia searching di Google, dia cari rumah-rumah yang dia inginkan. Kemudian rumah itu dia print, dia cetak selembar kertas, kemudian dia tempel gambar rumah itu di di dinding kamarnya. Sehingga tiap malam dia lihatin tuh, insya Allah aku pasti punya itu. Aku pasti kupilikin itu. Aku pasti bisa dapat itu. Aku satu saat pasti bisa aku memiliki rumah itu. Terus dilakukan itu. Tahu apa yang terjadi? Apa yang selama ini dia impikan akhirnya dapat. Nah, gitu juga kita dengan teman-teman, gitu juga dengan halnya kita ya. Kalau kita kepingin sesuatu, ya fokus saja. Bayangin saja seolah-olah kita sudah memiliki apa yang menjadi keinginan kita. Walaupun pada kenyataannya belum kita miliki, tapi nggak apa-apa. Dengan begitu, insya Allah, alam ini sudah sudah mulai pasti mendukung kita nanti. Insya Allah, dia akan mendekati kita. Itu yang saya pahami sedikitnya tentang ilmu kekuatan pikiran tuh ya. Tapi dalam hal ini kita bukan hanya berfokus pada pikiran, tapi kita berfokus kepada dahsyatnya mengamalkan sholawat untuk mengabulkan hajat dan keinginan kita. Dan yang terakhir, tadi yang pertama saya ulangi ya, yang pertama usahakan jaga sholat, kemudian berbaik sangka kepada Allah, kemudian tentuin apa yang menjadi keinginan Anda yang paling prioritas, kemudian yang terakhir itu baru dengan riyadhah sholawat, dan yang paling penting yang terakhir, setelah kita melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, yang terakhir adalah jangan diingat. Lupakan saja, percayakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa satu saat nanti kita pasti mendapatkan apa yang kita inginkan. Lepaskan, jangan dipikirkan, ya Allah kok nggak dapat ya, ya Allah gimana nanti caranya. Jangan, itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah hanya meminta. Biarkan Allah yang membukakan jalan, biarkan Allah yang memberikan jalan untuk supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang saya lakukan teman-teman semua. Tapi yang terpenting, sholawat kencengin ya, bener-bener difokusin. Gunakan ini saat di rumah 1000 kali, dan gunakan ini saat kita di luar. Nah, berapapun jumlahnya terserah teman-teman. Tapi kalau di rumah saya wajibkan saya 1000 kali. Kalau di luar saya nggak tentuin, saya gunakan ini. Tasbih gitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau juga saya sering membaca sholawat Jibril ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya teman-teman mau pakai yang mana boleh, tapi saya dua-dua saya pakai ya. Salawat Jibril saya gunakan, saya amalin itu dengan menggunakan ini. Kemudian salawat biasa saya gunakan ini 1000. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau teman-teman mengamalkan ini, saya yakin insya Allah keajaiban, kesusahan, impian, apapun yang Anda inginkan termasuk utang, insya Allah akan dimudahkan, bahkan akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman semuanya, itu saja. Boleh Anda tiru, ikuti cara saya, karena ini yang saya sampaikan sudah saya lakukan dan alhamdulillah hasilnya oke banget, mantap, luar biasa. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga lakukan itu dan bisa menemukan solusi, jalan keluar, dan tentunya mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat dan impian kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.